Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ba'du, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kembali dengan ridha, inayat dan nikmat Rabbani jualah kita semua bisa menikmati kebersamaan ruhiyah, kebersamaan emosi spiritual kita ya, melalui salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Tema kita kali ini bagaimana memaknai ataupun memahami konsep takdir atau al-qadha dan al-qadar dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bicara tentang al-qadha dan al-qadar, ya, qadha itu yang artinya keputusan. Kalau takdir, al-qadar itu makna bahasanya adalah batasan, ukuran, ya, ukuran. Kalau secara bahasa pula, mau qadha ataupun mau qadar, ini adalah dua kata yang tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya. Apakah ini namanya sinonim atau apa? Tapi yang jelas qadha dan qadar ini tidak bisa dipisahkan. Tidak ada qadha tanpa qadar, tidak ada qadar tanpa qadha. Ya. Ini bagaikan Persib dengan Bobotoh aja ya. Kalau secara terminologis kita lompat saja, disebut qadha dan disebut qadar adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui semua perkara qabla wujudiha, sebelum perkara itu terjadi. Allah tahu segala perkara sebelum perkara itu terwujud. Ya. Allah juga telah menuliskan semua perkara menurut otoritasnya. Menghendaki apa yang ada dan apa yang tercipta. Ya, sesuai dengan otoritas kedaulatan sebagai Al-Khaliq. Ini artinya hadirin, ketika memahami qadha, ketika memahami qadar, poros utamanya adalah bagaimana kita yakin, kita beriktiqad, kita beriman Allah mengetahui segala hal qabla wujudiha, sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Atau dalam makna lain, kalau disebut qadha dan qadar adalah kepercayaan ataupun keyakinan yang pasti bahwa ya apapun yang baik, apapun yang jelek, itu adalah qadha dan qadar Allah, karena dialah al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu maha berbuat
Al-Fa'alu, maha berkuasa apapun yang ia kehendaki. Ya, tidak ada yang berkuasa terhadap sesuatu kecuali dengan iradatnya Allah. Tidak ada yang apapun peristiwa keluar dari kehendak Allah. Ya, tidak ada di sesuatu apapun di alam ini yang keluar dari takdir, ketentuan, kepastian, perhitungan otoritas Allah. Dan tidak ada sesuatu yang muncul, yang lahir, kecuali memang ada tadbir alias apa? Intervensi, campur tangan Allah. Ya. Jadi orang kalau sudah ada takdir tidak bisa lari. Kalau orang sudah tercatat di Lauh Mahfuz, maka tidak bisa melampaui batas yang sudah dituliskan. Ya. Pada puncaknya kita yakin bahwa Allah pencipta perbuatan manusia, baik itu taatnya ataupun maksiatnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kalau melihat definisi takdir, definisi qada dan qadar, cukup 4 hal saja. Apapun yang terjadi itu di bawah pengetahuan Allah. Apapun yang terjadi sesuai dengan catatan keinginan Allah. Apapun yang terjadi sesuai dengan masyiah. Memang inginnya Allah. Apapun yang terjadi itu adalah al-khalq. Memang skenario desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dengan definisi ini berarti perang Israel Iran sudah dengan takdir Allah ya. Persib membantai Madura berapa? Itu sesuai takdir Allah. Allah. Ahlus sunnah meyakini 4 hal. Pengetahuan Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah, lalu skenario intervensi tangan Allah, itu aja. Ya. Walaupun nanti dari 4 elemen ini tentu memang ada penjabaran yang lebih detail. Apakah memang kita jadi ahli taat karena takdir Allah? Lalu kita jadi ahli maksiat juga karena takdir Allah. Nah itu sesuai dengan madhab klub Liga BRI masing-masing. Masya Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ya, kalau bicara tentang mengapa sih qada dan qadar ini menjadi pembahasan, menjadi tema sentral, tema fundamental, tema dasar sekali, ya, yang berbicara tentang wajibnya iman kepada qada dan qadar dan bagaimana kita memahami kedudukan konsep al-qada dan qadar di dalam akidah. Sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu tidak pernah secara spesifik, ya, secara spesifik mewajibkan, menaskan, mengungkapkan sejelas-jelasnya tentang wajibnya iman kepada Al-Qadar. Tapi ini jangan jadi dalil bahwa zakat tidak populer dalam Al-Quran. Itu siapa yang berbicara itu? Jangan-jangan bos saya itu. Kalau zakat tidak dikenal Al-Quran, kenapa kata zakat itu berkali-kali disebut dalam Al-Quran? Kata zakat dalam Al-Quran dimaknai sedekah wajibah, sedekah yang wajib, itu namanya zakat.
Ya kita lihatlah nanti endingnya seperti apa. Nah, jelas biasanya kalau bos sudah ngomong begitu, anak buah di bawahnya harus siap pasang badan tentang pembelaannya. Baik, kalau iman kepada takdir memang tidak ada nas secara sharih alias secara langsung. Berimanlah kalian dengan qada dan qadar. Ya yakinilah kalian qada dan qadar. Enggak ada itu. Ya. Tetapi kata takdir sendiri ya itu sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an ya tentang bagaimana sih segala sesuatu itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap segala sesuatu khalaqnahu kami ciptakan biqadar dengan qadarnya. Takdirnya berarti kan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ia menciptakan segala sesuatu lalu ia mentakdirkannya dengan sebenar-benarnya takdir. Takdir mengukur, takdir membatasi, takdir mengurusinya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itulah ketentuan sunnah hukum Allah terkait orang-orang yang terdahulu. Wa kana amrullahi, dan sudah terbukti amrullahi, perintah Allah itu qadaran maqdura. Qadar, lihat, kepastian yang terukur. Takdir juga disebutnya qarar, tempat yang apa? Tempat yang kokoh. Ila qadari ma'lum faqadarna ni'mal fa ni'mal qadirun. Al-Qur'an hanya bicara kata takdir, qaddara, takdir, muqaddar, qadar, qarar. Makanya kita tengok kalau demikian bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyinggung tentang apa? Al-qada dan al-qadar. Ternyata itu ada dalam hadis Jibril. Hadis Jibril dan hadis Arba'in itu kan hadis nomor 1. Ketika Jibril bertanya mal iman, apa itu iman? Mal Islam, apa itu Islam? Mal ihsan, apa itu ihsan? Maka ketika Jibril bertanya tentang iman, apa jawab Rasul? An tu'mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa tu'mina dan engkau mengimani bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Jelas hadis Jibril ini ya, hadis riwayat Umar bin Khattab ketika Jibril bertanya kepada Rasul tentang iman, itu secara gamblang Rasul menyebutkan rukun iman yang keenam, hendaknya engkau beriman kepada takdir Allah, khairihi yang baiknya, syarrihi yang jeleknya. Jamaah kita nggak ada yang umroh ini, nggak ada. Seluruh penerbangan yang mau pulang dari Jeddah ataupun Madinah di cancel, delay pas sekarang gara-gara perang, serangan kemarin jam 1 siang. Ya ini dampaknya sistemik. Ada apa ini? Ya saya ngeri nanti Liga Super BRI terganggu gara-gara perang. Jadi saya sedih nggak bisa ngadoa ya. Takdir kalau gitu gimana Bah? Takdir ini perang adalah takdir. Lalu Pak Prabowo bilang saya siap terbang ke Teheran untuk jadi mediator langsung alias menjemput perdamaian. Apakah perdamaian juga takdir? Perang juga itu takdir.
konflik bertakdir. Masya Allah. Yang jelas para sahabat sendiri mengucapkan kata takdir atau mempraktekkan atau melafalkan atau mendiskusikan takdir itu memang sudah ada. Ya. Jadi biasa Bapak Ibu sekalian, para sahabat ketika emang zaman sahabat pas wafat Rasul tidak ada kegentingan, konflik internal, ada Pak. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Siapa yang membunuh? Waktu sholat asar. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa itu? Ya. Perang Siffin, perang Jamal, perang internal disebutnya fitnah kubro, muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin. Ya itulah konflik. Tapi para sahabat, maksudnya sahabat-sahabat yang tahu betul makna tauhid, mereka mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu memang sudah ada takdirnya. Gimana kalau gitu memahami orang yang bergabung dengan Ali lalu memerangi Muawiyah, orang yang bergabung dengan Muawiyah memerangi Ali? Kalau orang Murji'ah, mereka langsung hitam putih. Siapapun yang berperang, mau kelompok Ali, ya, mau kelompok Muawiyah, dua-duanya kafir. Ini mukmin memerangi yang mukmin, ini muslim memerangi muslim. Dua-duanya dosa besar. Dia muslim membunuh muslim, dia mukmin membunuh yang lain. Dua-duanya adalah dosa besar. Sehingga lahirnya kelompok yang lebih ekstrim, yaitu Khawarij. Khawarij ini kelompok ekstrim yang kalau Murji'ah hanya mungkin teologis ya, hanya bicara pemikiran. Tapi kalau ke action itu adalah Khawarij. Khawarij itulah yang membunuh bahwa siapapun yang terlibat dalam konflik halal darahnya. Makanya ada operasi subuh, serangan fajar. 3 tokoh yang dicari, Ali, Muawiyah, dan jubir dari Muawiyah. Siapa itu? Allahu Akbar. Dan 3 orang dicari. Amr bin As kalau salah, mohon maaf. Amr bin As. 3 orang dicari. Kan ini otaknya. Dengan serangan fajar, serangan kilat, hanya Ali lah yang terbunuh ya ketika dia menunaikan sholat subuh. Muawiyah dan Amr bin As itu selamat karena tidak pergi ke masjid Fathul Ummah. Makanya yang tidak ke masjid itu takut dicari Khawarij. Allah karim. Artinya sama ya. Oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu an dia mengatakan apa? Namanya takdir itu adalah nizamut tauhid. Artinya konsekuensi bertauhid adalah iman kepada qadar. Ya. Siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang beriman kepada qadarnya, kemudian siapa yang mengesakannya, artinya kalau orang bertauhid pasti percaya dengan qadar Allah. Kalau kepercayaan takdir kepada Allah ini sudah sempurna, maka sempurnalah tauhidnya. Siapa yang dia ngaku mentauhidkan Allah tapi menolak, tapi tidak beriman kepada takdir, maka jelas ya ia adalah bohong tauhidnya. Ini kata Ibnu Abbas. Ya. Artinya kalau yang namanya takdir, yang namanya qada dan qadar, apalagi pasca wafatnya Rasul, apalagi sekarang zaman terus berkembang,
Popularitas muslim 1,7 miliar, banyak cerita, banyak dinamika, wah banyak macam-macam Pak. Akhir-akhir ini ada muncul ini, muncul itu, dinamika ini, dinamika itu. Kalau tidak langsung diikat dengan iman kepada takdir, Masya Allah, itu adalah musibah. Musibah sekali. Ya. Oleh karena itulah bagi kita hadirin jelas ya, kita ulangi walaupun dalam Al-Quran tidak langsung ya bicara iman kepada takdir, iman kepada qadar, tapi jelas tadi seluruh kata-kata takdir, qadara, takdir itu sangat jelas nampak dalam Al-Quran, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang ada di muka bumi ini selain Allah adalah makhluk, adalah marbub yang diurusi, adalah dia pencipta segala sesuatu, dia pemiliknya, dia yang maha menguasainya ya. Segala sesuatu di bawah kekuasaannya, di bawah tadbir skenarionya, di bawah penundukan yang dilakukan oleh Allah, di bawah takdir kepastian ketentuannya. Nah, karenanya ketika hadis juga tadi, hadis Umar bin Khattab tentang arkanul iman yang keenam ya, iman kepada qadar yang baik atau qadar yang jelek. Artinya, dan kita tahu kan ketika Rasul sudah menerangkan menjawab apa itu iman sampai 6, maka Jibril menjawab shadaqta, engkau benar. Para sahabat kaget kan, orang bertanya tapi kok memberi penilaian. Nah, itu karena memang gitu. Ini artinya hadirin, saya ulangi lagi, dari ayat-ayat tadi terkait kata qadar maupun hadis riwayat Umar yang nyata sekali bicara tentang iman kepada takdir, ini adalah satu dasar, satu fondamen usulul iman. Siapa yang tidak percaya dengan takdir baik atau yang jelek, maka telah meninggalkan satu pilar agama, dan ini termasuk orang yang Allah jewer dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab, mengapa mereka mengimani sebagian isi Al-Quran, wa takfuruna bi ba'din, tapi di lain pihak mereka mengkufur kepada selainnya. Nah, itu hadirin. Artinya sadarlah, siapapun kita, ayat-ayat maupun hadis yang telah disinggung, Masya Allah, itu mengarah kepada wajibnya seorang hamba beriman terhadap apapun yang menimpa, itu sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah. Ya, kadang kita dapat musibah bukan karena kita salah, bukan karena kita keliru, ya, tapi memang ada skenario Allah, ada takdir Allah, ya. Artinya, tapi tetap kata Ibnu Taimiyah, kata para ulama, ya, walaupun ya tadi Allah pencipta, Allah yang menggerakkan taat, Allah yang menggerakkan maksiat, iya, tapi semuanya itu pada ujungnya adalah kita masing-masing kita berlomba ya menuju kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba meraih sebab-sebab kebaikan, dan tentu secara logika ya, kalau orang sudah dihadirkan dengan segala sebab-sebab ketaatan, maka dengan sendirinya dia terjauhkan dari takdir jelek, mendekati sebab-sebab kemaksiatan. Halo para sanlot, masih sadar? Yang di belakang hijab masih ada pergerakan? Allah, lihat
para sanlot ini senang saya ya. Yang tertidur semoga tambah kerek ya. Takdir dewenya langsung ke bapak diciwit. Kata yang kenapa? Ini takdir Allah. Enak banget kamu tidur takdir. Udah takdir saya juga ganggu orang yang tidur. Ya Rob, ya Rob. Saya kalau waktu subuh, waktu pesantren usia-usia tsanawiyah, saya dibiasakan ba'da subuh itu ngaji tanpa lampu. Kenapa? Karena kiai mengajarkan hafalan. Resikonya kiai bawa senter terus, Pak. Jadi memantau siapa yang pelor. Tahu pelor? Yang sekali nempel molor itu simai. Jadi kiai mengajarkan kami mendengar. Karena setiap subuh kita harus hafalan. Biar tidak terganggu penampakan ya, lampu kan mati. Lampu dimatikan dan kita belajar. Masya Allah. Hadirin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah percaya betul takdir Allah yang baik, takdir Allah yang jeleknya, ya, iman kepada takdir yang artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mana iman kepada takdir? Tentu yakin bahwa Allah adalah alim. Allah mengetahui apa yang Ia ciptakan. Dan semua ciptaannya bergerak sesuai dengan ilmu Allah yang terdahulu. Ya. Allah mengetahui semua kondisi-kondisi makhluknya, mau taat, mau maksiat. Allah mengetahui segala rizki maupun ajal, ya. Dan di Lauh Mahfuz Allah telah menuliskan apa? Maqadir al-khalq, takdir tahnik makhluk. Level kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga beriman, ya. Apapun kehendak Allah terwujud. Apapun kehendak Allah itu pasti terjadi. Apa yang Ia kehendaki pasti ada. Apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak ada, ya. Makanya tidak ada pergerakan di langit, tidak ada pergerakan di bumi, ya. Bahkan yang tidak bergerak sedikit pun kecuali dengan pengetahuan Allah. Tidak ada yang dimiliki oleh sesuatu, oleh siapapun kecuali, ya, tidak mungkin sesuatu dimiliki oleh siapapun makhluknya selama dia tidak menginginkannya. Ia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik yang maujudat, yang Allah takdirkan ada, ataupun al-ma'dumat, Allah takdirkan tidak ada. Artinya siapapun makhluk di bumi, siapapun makhluk di langit, kecuali memang Allah penciptanya, bukan ada pencipta saingan selainnya. Itu yang paling utama adalah bicara marotib atau level, ya. Ya, bahwa Allah itu Allah mengetahui. Yang kedua, setelah mengetahui, ya, Allah juga al-kitabah telah menggariskan, menuliskan kepastian itu, ya. Kepastian itu. Yang ketiga, ya, adalah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, namanya takdir itu macam-macam. Takdir kan? Takdir tadi kepastian, ukuran, itu namanya takdir. Ada berapa jenis? Bukan jenis ya, mungkin ini macam-macam. Mungkin ya takdir itu kapan munculnya? Takdir ini kapan terjadinya dan para perkara apa? Ya. Ada takdir yang umum sebelum
langit dan bumi ini Allah ciptakan. Ya, Allah ciptakan. Artinya Allah ya sebagai Rabb, pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kalau Allah sebagai pemilik, maka artinya apa? Allah mengetahui apapun perkara. Lalu Allah menetapkan tulisan takdirnya sesuai yang Ia kehendaki. Apa yang Dia inginkan, apa yang Dia ciptakan. Ya itu. Makanya ketika Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Bukankah kalian tahu bahwa apa? Allah mengetahui segala sesuatu di langit maupun di bumi. Nah, jelas ini ya. Kalau dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah qaddara maqadiral khalaiq, Allah telah menciptakan takdir-takdir makhluk qabla ay yakhluqas samaa wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? Bi khamsina alfi sanatin, sekira 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah sudah memberikan, sudah menuliskan takdir segala sesuatu. Ya. Kapan lagi takdir muncul? Adalah kita tahu ketika ya ketika Allah memberi mitsaq. Apa itu mitsaq? Allah memberi piagam perjanjian, piagam kontrak. Ini kontrak penghambaan kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya. Emang Adam turun ke dunia tanpa ijab, tanpa apa? Akad. Ada akadnya Pak Ibu sekalian. Mitsaq, perjanjian. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum, ya. Ingatlah ketika Allah Rabbmu ya meminta ya mengambil dari Adam, zuhurihim, tentu zaman Adamnya, dzurriyyatahum, keluarga Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, lalu minta persaksian atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Artinya hadirin, ada takdir yang memang sejak Adam alaihissalam sudah Allah turunkan, yaitu perjanjian tauhid, perjanjian ya tauhidullah. Bukankah aku ini Rabb kalian? Ya. Selanjutnya ada takdir umri. Takdir umri artinya apa? Kapan seseorang meninggal, bagaimana kepastian nasibnya, apakah happy ending atau sad endingnya, dia bahagia atau tidak. Nah, ini adalah namanya takdir umri. Nah, takdir umri. Sudah terkenal, kita ingat dalam proses penciptaan manusia dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika kita dikandung dalam ibu ya, 40 hari pertama itu diciptakan khalqah, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging. Lalu Allah mengirim malaikat dan meniupkan ruhnya seraya menuliskan 4 ketetapan. Apa? Rizkinya, ajalihi, lalu ajalnya kapan meninggal, amalihi, bagaimana amalnya, syaqiyyin aw sa'inin, lalu apa endingnya, apakah bahagia atau celaka atau sengsara. Itu namanya takdir umri. Takdir umri. Kalau ada lagi ya, ada namanya takdir sanawi. Kalau takdir sanawi, takdir tahunan Bapak Ibu sekalian. Kepastian yang pasti terjadi pada setiap tahun. Apa itu?
Lailatul Qadar. Nah, ini takdir Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar. Qadar itu kan kepastian. Allah yang kepastian. Perhitungan Allah itu namanya al-qadar. Itu adalah takdir tahunan. Tahunan. Makanya di malam Lailatul Qadar, ya, apapun peristiwa yang terjadi di tahun itu, kematian dan lain sebagainya dituliskan sebagaimana riwayat Ibnu Umar dan Mujahid. Lailatul Qadar kayaknya tahun ini agak bentrok ya, karena ada yang puasanya sudah yang ke-11, ada yang 10 ya. Atau Lailatul Qadarnya sama nanti? Nah, bagi DKM dua madhab ini ambil saja semuanya biar ramai masjid kita ya. Lailatul Qadar. Terakhir ternyata bukan hanya tahunan seperti Lailatul Qadar, ada takdir yaumi, takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia Allah sibuk ternyata. Kata sibuk di sini kata siapa? Riwayat Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa Allah sibuk? Ayyaghfira dzanban, sibuk mengampuni dosa. Yufarrija karban, sibuk juga Allah menyelamatkan, membebaskan orang dari kegentingan hidup. Ya, yarfa'u qauman, Allah mengangkat sebuah kaum, wa yadhau akharin, juga Allah merendahkan, menghinakan sebuah kaum. Memang hadis ini mauquf sih kata Al-Bukhari, tapi intinya hampir sama sekali, sama, Masya Allah. Kita menjemput takdir harian, ampunan Allah, keluarnya kita dari musibah-musibah, itu adalah takdir yaumi, takdir harian. Tahunan ya tunggulah Lailatul Qadar ya tahun ini. Yang paling utama tentu ya 10 hari terakhir memang harus kita isi dengan itikaf yang total supaya kita bisa menjemput Lailatul Qadar kapanpun. Karena Lailatul Qadar ini ketika dalam kitab Al-Ghunyah, kenapa sih Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah? Kenapa tidak dipastikan malamnya ini? Rasulullah SAW hanya bicara isyarat-isyarat kealaman, kosmologis, tapi tidak pernah mengisyaratkan kepastian. Kata Alkitab Al-Ghunyah, itulah dalam rangka bersiaga, dalam rangka setiap hamba bersikeras, gerak cepat saja. Yang penting itikaflah di 10 hari terakhir, totalitas dalam itikaf, dan di sanalah pasti masa salah satu dari 10 malam tidak kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya. Insyaallah. Yang tidak mudik insyaallah bisa itikaf ya. Masya Allah. Sama tadi ya, Allah mengetahui, Allah menghendaki, Allah menciptakan, dan Allah yang merekayasa ya, merekayasa apapun. Bagaimana sih manusia, sekte-sekte dalam Islam menyikapi takdir? Ini tergantung ya. Mengapa sih kok ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab Islam sendiri tentang takdir tadi ya? Kenapa terpecah? Ada Qadariyah, ada Jabbariyah, ada Asy'ariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam-macam. Akar pangkal dari sini memang ini bicara tentang fi'lul ilah. Kalau sudah membaca perbuatan Allah, membaca apa yang ya perbuatan Allah ya, ini memang ini akar pangkalnya.
Tapi mari kita lihat, kita simak. Insya Allah walaupun akar pangkalnya apa tentang ini memang masalah ilmu kalam Pak. Kalau kami di kampus ada mata kuliah namanya ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan ilmu debat, bukan ilmu ngomong, bukan public speaking, tapi ilmu kalam adalah ilmu tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan, ilmu yang membahas tentang bagaimana Tuhan, perbuatan dan lain sebagainya. Itu lumayan ramai Pak. Saking ramainya kadang gersang juga dampaknya ya. Kok ada filsafat ketuhanan, kok perbuatan terkait Allah, terkait Tuhan kok jadi perdebatan, ada apa ini? Ya, pada ujungnya kan bahaya. Maka lahirnya Qadariyah ya, alias apa? Saya baik karena sudah takdir Allah, saya jelek juga takdir Allah, itu Qadariyah. Maaf, kalau Qadariyah, qadar, mampu. Ya. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah menciptakan semua perbuatan manusia. Karena bukankah perbuatan manusia ada yang kafir? Bukankah manusia ada dosa? Bukankah manusia ada maksiat? Lalu apa jadinya kalau kita menyebutkan dia kafir karena ciptaan Tuhan? Nah, ini Qadariyah. Makanya Qadariyah mengatakan Tuhan Allah tidak menghendaki kafir, Allah tidak senang dengan dosa, Allah tidak senang dengan kemaksiatan. Berarti apa? Ya nggak mungkin lah. Dia iman ya karena dia, lalu dia kafir juga karena dia. Allah tidak intervensi. Udah bahaya sekali ya. Allah tidak intervensi kepada hasil perbuatan manusia. Di seberangnya Jabariyah. Jabariyah artinya, kalau Jabariyah kan fatalistik. Saya beriman ya karena Tuhan, saya kafir juga karena Tuhan. Waduh. Kalau saya juga apa? Makanya jalan tengahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat Pak. Ada sisi benar dari pendapat dua geng tadi, mau Qadariyah, mau Jabariyah. Kalau ada sisi benarnya, ya kita percaya, kita iyakan. Tapi kalau ada sisi salahnya, ya kita tolak. Artinya sesungguhnya kan Allah Subhanahu wa taala ya kalaupun Allah melihat seorang hamba ini bermaksiat qadaran, tentu pakai hitungan batasan. Kalau dalam Ahlus Sunnah begini Pak, orang bisa berbuat maksiat karena dia kasab dulu. Kasab apa tuh? Kasab itu memang ada upaya dia sendiri. Nah, setelah dia kasab, maka takdir Allah menyertai kasab itu. Lahirlah takdir. Lahirlah takdir. Nah, makanya bagi Ahlus Sunnah jelas sekali takdir Allah itu adalah mutlak. Tetapi masih ada peluang kasab, jalan tengah kasabi, alias manusia diberi potensi fa'alhama fujuraha, Allah berikan potensi ya kata nafsu ya, wa taqwaha, Allah juga beri potensi takwa, kebaikan. Nah, ini kasab semua. Kasab. Tiba-tiba kasab jeleknya lebih dominan, ya jadilah maksiat. Kasab baiknya dominan, jadilah dia orang yang berlaku baik dan lain sebagainya. Saya tidak ingin terlalu tajam ilmu kalamnya Pak, teologinya ngeri-ngeri sedap kalau di hadapan para sanlot, santri kolot ya. Apalagi kesadarannya sudah minim, nanti salah dengar. Bahaya ini kalau udah salah dengar, salah tangkap ya. Takdir lagi.
Takdir lagi ya Rabb, takdir. Yang jelas pada intinya bahwa kita sebagai ahlus sunnah pastilah yakin Allah menciptakan apapun sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan takdir batasannya. Allah lah yang menciptakan ajal, tidak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan Allah, ya. Allah tahu apa yang akan mereka perbuat dari sekian makhluknya. Allah menyuruh kita untuk taat, mencegah kita untuk maksiat, ya. Segala sesuatu terjadi karena takdir Allah, ya. Takdir Allah pasti terwujud. Kalau tidak ada takdir, maka tidak terwujud, tidak akan terjadi. Allah punya otoritas menghidayahi siapa yang ia kehendaki. Tapi juga Allah punya otoritas menyesatkan orang yang ia kehendaki. Sebagai apa? Ceweran karena dia tidak menggunakan kasab kebaikannya sehingga dekat dengan kebatilan, atau apa? Ujian kehidupan. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi itu adalah dibolak-balikannya karena sesuai dengan apa kehendak Allah. Ya, baik yang mungkin yang positifnya ataupun yang negatifnya, ya. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah, tidak ada yang bisa mengintervensi hukum Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amar alias perintah Allah. Kita semuanya beriman kepadanya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa semua itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, bicara tentang itu ya, tentang takdir, bahwa kita sadar betul, kita selamatkanlah keyakinan kita terhadap takdir ini dengan benar, baik dari ahlus sunnah, baik dengan salaful ummah, ya, dan lain sebagainya, agar pada ujungnya hadirin bahwa kita dengan iman kepada takdir, inilah bentuk kesempurnaan iman. Dengan iman kepada takdir berarti inti iman, saripati iman bisa kita laksanakan, dosa terampuni dan bisa masuk surga karena iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meraih level ini, itu pasti, bukan pasti lagi, memang pasti berhak mendapatkan ampunan, ya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentu dengan iman kepada takdir, penghambaan kepada Allahnya terwujud nyata, tidak hanya ilusi atau angan-angan belaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu kita ingin jadi orang yang bertauhid kepada Allah melalui iman kepada takdir ini. Semoga ada manfaatnya, dan kalau masih ada pertanyaan, tafadhol. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Ya. Silakan Tuan Guru dulu ya. Ada door prize ini panitia. Waduh, ini lebih gesit daripada mahasiswa pasca sarjana ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lady first, takdir Pak. Di Surabaya takdir. Silakan Ibu. Untuk kedengaran ini bersama aja. Pak Ustadz, dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Ustadz, jadi apakah ada perbedaan antara qada, qadar dan takdir? Terus seandainya kita sering mendengar bahwa doa bisa mengubah takdir, gitu ya. Nah itu sejauh mana bisa sampai demikian, dan apakah
Doa yang merubah takdir ya. Qadha itu adalah pengetahuan Allah, ketentuan Allah, keinginan Allah, iradah Allah. Kalau al-qadar itu dalam beberapa katakan adalah wujud dari wujud dari keinginan Allah itu, wujud dari masyiah, kehendak Allah terwujud qadar. Makanya ada batasan kan, qadar itu batasan, qadar itu artinya sesuatu yang nyata lah, itu qadar, kadar. Bahasa Indonesia kadar kan, tapi bukan sekadarnya enggak kan, qadar. Nah, takdir juga ya itu sama aja Bu. Kalau takdir itu artinya kalau takdir itu bahasa Indonesia ya. Kalau takdir dalam bahasa Arab bukan maknanya itu. Kalau dalam bahasa Arab hanya dikenalnya qadha dan qadar titik. Tapi kalau di Indo kisahnya kan jadi takdir gitu. Ya, apakah ini juga takdir Pak? Kadang bahasa Indonesia itu rada merkedewang gitu istilah agama itu di Indonesia kan, jadi kadang mengacaukan. Contoh Pak, asnaf zakat yang berhak menerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Oke, fuqara dan masakin. Di Indonesia kan jadi satu istilah fakir, miskin. Padahal fakir dan miskin itu beda Pak. Ada kalangan fakir, ada kalangan miskin. Fakir, tulang punggungnya udah patah, alias memang nggak punya kerjaan, jobless. Sudah jobless, jodohless sebenarnya. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, dia punya kasab, tapi tidak mencukupi. Itu namanya miskin. Di Indonesia kan jadi fakir, miskin. Ini dua asnaf pada yang berbeda, ya. Apa takdir juga ini bahasa Indonesia suka ini. Allahu Akbar. Nah, jadi Ibu qadar saja dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau takdir itu bahasa Indonesia. Destiny ya kalau bahasa Inggrisnya. Atau nama catering itu ya, destiny mah catering ya. Jadi ingat makan ya kalau ingat destiny ini. Nah, apakah doa bisa merubah takdir? Takdir itu ada mubrom, ada mu'allaq. Mubrom artinya sudah pasti. Tadi kan ada 4 hal ya ketika Allah tiupkan malaikat ya kepada ruh anak Adam itu kan 4 hal. Itu berarti sudah mubrom alias ya memang paket. Kapan kita meninggal, ya, bagaimana kegiatan-kegiatan aktivitas kita kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, disinilah kalau ahlus sunnah namanya proses dalam kurung al-kasab. Bedanya qadariyah, kalau qadariyah saya mukmin karena saya, bukan karena takdir Tuhan. Saya kafir karena saya, bukan karena takdir Tuhan. Jabariyah, saya mukmin beriman karena takdir Tuhan, saya muslim mukmin juga, saya jadi kafir juga takdir Tuhan. Jadi Tuhan yang disalahkan. Nah, kalau kita jalan tengah ahlus sunnah, betul ada kepastian azali, iya, ada takdir, tapi kan ada juga kasab, ada juga proses, ada juga upaya. Dan dari persitulah apakah mungkin takdir Allah berubah? Ada namanya mu'allaq. Mu'allaq itu artinya bisa berubah situasional. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdakwah, bekerja, berjuang tanpa henti, biarlah nanti takdir Allah yang menentukan bagaimana ending dari usaha kita. Kita kenal namanya tawakal kan? Apa itu tawakal? Menunggu hasil dari sebuah perbuatan namanya tawakal. Jangan tawakul, apa-apa terserah Tuhan lah. Dunia mau perang, kumaha Tuhan we. Dunia mau damai, kumaha cubit aja. Kenapa cubit? Ini kehendak Tuhan. Itu Ibu ya. Yang terakhir apa tadi? Sudah ya? Nah, isalah qada dan qadar. Hah? Takdir dewa. Kadang kita juga
Silakan Bapak. Oh, diwakili udah. Hebat ini ada telepati, Bu. Pertanyaan Ibu mewakili pertanyaan Bapak. Takdir juga ya. Allah. Silakan dari Libanon ini. Ini Libanon ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Aceh ya, Serambi Mekah, tapi kok bertubi-tubi ininya ya, musibah bencana. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, salah satu hikmah dari iman kepada takdir, qada dan qadar adalah bahwa Allah itu membela. Allah pasang badan, Allah membela orang-orang yang beriman. Kata membela ini ya, artinya apa katanya? Innallah yudafi'u anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela membela orang-orang yang beriman. Pertama, membela itu apa? Kalau mau terjadi huru-hara, mau terjadi mungkin kegentingan, Allah tahan tidak terjadi. Itu satu. Ataupun kalau terjadi bencana, terjadi huru-hara, terjadi kegentingan yang begitu dahsyat, ya, Allah selamatkan dari peristiwa itu, atau Allah ringankan penderitaan, ringankan beban, ya, melalui tadi. Bukankah sabar itu, bukankah ketika sakit, ketika musibah itu dosa bisa terampuni, lalu derajat bisa terangkat. Ketika bicara musibah, tidak semuanya negatif kan? Pernah saya terangkan dulu ya tentang awal-awal tuh musibah bencana Aceh saya sebutkan. Kalau yang tadi sebab musabab, sebab akibat memang ada, Pak. Musibah turun ketika mukhalafah. Hukum Allah memang di sunatullah ditentang. Sunatullah dilanggar, ya pasti terjadi. Tapi ada juga musibah yang memang bukan karena melanggar, tapi ingin menguji. Saya kemarin katakan, ingin menguji kualitas iman
masing-masing orang yang terkena ujian itu. Allah angkat derajatnya, Allah tingkatkan imannya dengan hal demikian. Ya, artinya kecuali kalau pelakunya tukang maksiat, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun, astagfirullah, puasa, takdir riwayat, maksiat. Nah itu sih memang iqab, jeweran dari Allah. Jadi tergantung nanti memaknai bagaimana musibah itu muncul. Nah makanya sunatullah ada betul. Proses kalau Ahlus Sunnah namanya kasab. Namanya kasab. Kasabi. Setelah kasabi baru muqaddar. Oh ini takdirnya. Ya. Tapi namanya takdir kan khairihi atau takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Masalahnya takdir yang baik menurut siapa? Ya, kehilangan anak apakah baik atau jelek? Kadang orang menangisi musibah itu padahal Allah lebih cinta kepada si hamba itu sehingga Allah selamatkan dia. Dengan apa? Diwafatkan segera. Kan Allah juga selamatkan itu. Mungkin tapi bagi orang tuanya tentu ini sebuah goncangan hidup kan. Nah itu. Ya. Nah, makanya ya kita lihat saja. Berarti konsep takdir sesuai dengan Ahlus Sunnah cukup sederhana sajalah. Allah tahu, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan kadar aturannya, Allah lah yang memang yang mendesain semuanya. Tapi kan Allah juga punya Rahman Rahimnya, Allah punya janji, Allah punya kebijakan yang udah pakem dalam wahyu. La yukhliful mi'ad, enggak pernah menyalahi janjinya. Apa? La yuflihul zalimin, tidak mungkin menolong orang yang zalim. Nah ini hal seperti inilah saya kira, ya, masya Allah. Tentu tidak memuaskan ya karena waktu syuruk sudah tiba dan suasana tambah senyap ngeri ini, mata sudah merah karena siap berangkat ke Teheran ya, atau Teheran. Aduh ini mana nih mantan prajurit kita ini, ayo sana ke Teheran ya. Aduh salah, saya punya mahasiswa kuliahnya dia di Teheran di kedutaan. Wah dia bilang Pak baru hidup internet jadi baru bisa komunikasi, kemarin diblokir, sekarang diserang lagi nih. Mungkin internet komunikasi tambah ini ya, masya Allah. Kita berusaha saja, negara Islam punya kekuatan, kasabar ya, sunatullah biar menjemput takdir Allah. Doa bisa merubah nasib, iya selama doa dan kasab beriringan. Pada ujungnya Allah mengetahui, Allah menghendaki, Allah maha mengatur, Allah maha mencipta. Itu saja ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Masih ada satu lagi dari Kosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di dalam masyarakat kita mengenal ada yang disebut nasib, ada yang disebut musibah, ada yang dimaksud dengan takdir. Namun pencerahan dari Pak Ustaz ini bagaimana membedakannya ini? Mana yang mahfuz, mana yang nasib, mana yang takdir, mana yang musibah? Itu sebenarnya baik, Lauh al-Mahfuz itu nama tempat Pak ya, nama tempat tapi bersifat ghaibiyat. Di mana tempatnya ya, Lauh Mahfuz. Ketentuan Allah digariskan di tempat namanya Lauh al-Mahfuz, Lauh Mahfuz. Ya, apa yang ditetapkan? Ya tadi segala takdir yang Allah siapkan untuk manusia. Bocorannya tahu nggak? Ya nggak tahu kita. Bagaimana caranya? Nah, nasib kita, nasib juga bahasa Arab Pak. Nasib nisab itu artinya bagian. Nasib nisab itu artinya ya bagian. Bagian itu nasib. Min nasibi ana, nasib saya. Bagian saya begini. Ya. Antara nasib dengan nisab, nisab zakat ya.
Sama juga mirip-mirip, nasib dan nasab beda tipis sebenarnya. Kemudian dengan takdir, seperti saya katakan tadi, kalau takdir bahasa Indonesia kan memang qada dan qadarnya dalam istilah Arab. Qada baru keputusan yang mungkin baru terjadi, keputusan yang belum terjadi. Kalau qadar sudah terwujud, itu namanya al-qadar, alias sudah jelas terlihat oleh manusia. Makanya kita menginginkan masalah tauhid ini memang perlu dimasyarakatkan, tapi juga jangan terjebak. Saya agak khawatir kalau ilmu kalamnya, teologinya terlalu dalam, nanti jadi perdebatan akliyah, perdebatan akal tentang sifat-sifat Allah kok diperdebatkan secara akliyah. Udah secara pakai nas aja, pakai dalil. Lebih bagus nanti apapun yang kita tanyakan, kita rujuk dulu dengan Quran, rujuk dulu dengan hadis-hadis Rasul. Insya Allah itu jauh lebih selamat. Akal kita hanyalah mungkin membantu menguatkan atau menemukan hal-hal lanjutan konsep, lanjutan teori yang dilahirkan atau mungkin inspirasi lah dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sepuh ya. Mohon maaf ya, saya juga takdirnya kurang fokus nih, sudah melihat abah-abah aki-aki udah nggak fokus ini ya. Insya Allah, barakallah, menarik sekali. Insya Allah nanti kita tinggal ujian akhir semester aja ya mengenai takdir gitu. Itu aja, demikian. Gak ada lagi yang ini takdir ya, udah ya. Demikian saja. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.